Banyak sekali orang-orang awam di sekitar kita yang belum mengerti tentang jati diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan dari mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya karena ikut-ikutan saja. Padahal mereka sendiri tidak begitu mengerti atau bahkan tidak mengerti sama sekali manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikutinya itu. Sehingga jika mereka menjumpai sebuah akidah yang tidak sesuai dengan akidah mereka, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka fine-fine saja, mereka terima-terima saja. Bahkan lucunya, mereka ikut-ikutan berpemahaman dengan akidah tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan akidahnya sendiri, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianutnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak mengenal jati diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mengerti konsep-konsep dalam akidahnya sendiri. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka mengaku mengikuti aliran Aswaja, namun ideologi dan cara mereka berakidah jauh melenceng dari aliran Aswaja itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita terutama orang awam untuk mengenal jati diri kita sendiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal konsep-konsep dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga jika datang pemahaman-pemahaman baru, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat membentengi diri kita dari pemahaman tersebut dan tidak latah serta ikut-ikutan terhadap pemahaman yang salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran murni yang bersumber dari Nabi dan para sahabat. Jadi bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah agama Islam itu sendiri. Islam itu sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2641, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Wa tafarraqa ummati ala 73 millatan, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 millah yang semuanya akan masuk neraka kecuali satu millah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, "Ma ana alaihi wa ashabi." Nabi bersabda, ia yang ada pada ajaran yang aku jalani bersama para sahabatku. Jika kita ditanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawabannya akan mengerucut kepada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham agama Islam yang akidahnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dalam fikihnya mengikuti salah satu 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sedangkan dalam tasawufnya itu mengikuti Imam Al-Junaid atau Imam Al-Ghazali. Lalu orang awam akan bilang gini, kenapa tidak mengikuti Nabi langsung? Kenapa tidak langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa harus mengikuti imam-imam tadi? Lalu kenapa akidahnya mengikuti Imam Asy'ari yang hidup di abad ke-3 Hijriyah? Kemudian, jika memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang paling benar, lalu bagaimana dengan masa-masa sebelum Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi? Di masanya Nabi dan para sahabat, apakah juga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Well, Imam Asy'ari bukan membuat akidah baru, teman-teman. Imam Asy'ari bukan membuat pemahaman baru yang kemudian dijuluki dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau hanya merumuskan konsep dan menata dengan rapi akidah umat Islam yang murni, yang dianut oleh mayoritas umat Islam, yang diajarkan oleh Nabi secara turun-temurun kepada para sahabat, lalu dari sahabat diajarkan kepada tabi'in, dan dari tabi'in diajarkan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita. Pada saat itu, penamaan terhadap akidah yang murni yang sesuai dengan ajaran Nabi itu tidak dibutuhkan. Meskipun saat itu sudah muncul segelintir kelompok-kelompok sesat yang keluar dari ajaran Islam, seperti Syiah dan Khawarij. Namun, kelompok sesat itu tidak dapat menggoyahkan ajaran Islam yang telah mengakar kuat dalam diri mayoritas umat Islam. Jadi, masa-masa sebelum Imam Asy'ari memang tidak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibutuhkan oleh ajaran Islam yang murni pada saat itu. Namun, akidah yang dianut oleh orang-orang di masanya sebelum Imam Asy'ari itu sama persis dengan akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Islam yang murni, yang sesuai dengan ajaran Nabi, itu muncul belakangan setelah muncul firqah-firqah atau kelompok-kelompok sesat yang melenceng dari ajaran Islam yang murni yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebagai contoh, pada awalnya seluruh umat Islam itu berada pada ajaran yang lurus, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Lalu beberapa waktu kemudian muncul segelintir orang yang sudah mulai berani mencaci maki sahabat Nabi, yang kelak dikenal dengan nama Syiah. Tentu kelompok Syiah ini menyalahi terhadap kelompok yang benar, yaitu kelompok mayoritas umat Islam,
yang mana kelompok mayoritas umat Islam ini tidak berani mencaci maki sahabat dan menghormati mereka, yang mana kelak kelompok mayoritas ini akan diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu muncul bid'ah baru lagi, yaitu kelompok yang memberontak terhadap pemerintah dan berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa itu hukumnya kafir dan boleh untuk diperangi, yang kemudian mereka disebut dengan kelompok Khawarij. Tentu kelompok Khawarij ini telah menyalahi kelompok yang benar, yaitu kelompok mayoritas umat Islam yang menghormati para sahabat dan tidak mengkafirkan orang Islam sebab dosa yang telah dilakukannya. Kelompok mayoritas inilah yang kemudian kelak akan dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu muncul lagi syubhat baru yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, yang dikenal dengan kelompok Mu'tazilah, yang mana kelompok Mu'tazilah ini telah menyalahi kelompok yang benar, yaitu kelompok mayoritas umat Islam yang sama sekali tidak berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, yang mana kelompok mayoritas ini kelak akan disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah terus muncul silih berganti paham-paham yang telah menyimpang dari ajaran yang murni, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi, yang dianut oleh mayoritas umat Islam, yang kalau di dalam hadis disebut dengan As-Sawadul A'dzam, kelompok besar umat Islam, atau juga dalam hadis lain disebut dengan Al-Jamaah. Dan tentu perilaku dan pemahaman sekte-sekte sesat yang bermunculan ini tidak sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itulah, karena semakin banyaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran yang murni, yaitu ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari guna merumuskan akidah pokok umat Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yang memang sudah dipahami oleh mayoritas umat Islam di periode sebelumnya, dan menolak terhadap pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Rumusan itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang mari kita baca rumusan Imam Al-Asy'ari yang tertuang di dalam kitab Al-Ibanah ini. Akidah kami secara global adalah bahwa kami beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, serta para utusannya dengan apa yang mereka bawa dari sisi Allah. Dan kami juga percaya terhadap apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi terpercaya dari Rasulullah SAW. Kami tidak menolak semua itu sama sekali. Dan kami juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia adalah Esa. Kepadanya bergantung segala sesuatu. Tidak membutuhkan istri juga anak. Dan kami juga beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya yang diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk berupa agama yang benar. Dan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi tanpa adanya keraguan. Dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang dari dalam kubur mereka. Dan bahwa kami beriman terhadap qada dan qadar Allah, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Dan kami percaya bahwa apa yang ditetapkan luput dari kami tentu tidak akan menimpa kami. Dan bahwa apa yang ditetapkan menimpa kami tentu tidak akan luput dari kami. Dan bahwa hamba-hamba tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bahaya dan manfaat kepada diri mereka kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah difirmankannya. Dan kami menyerahkan segala urusan kami kepada Allah, dan kami menetapkan kebutuhan dan kefakiran kami setiap waktu kepadanya. Kami juga berpendapat bahwa kalamullah itu bukan makhluk, dan bahwa orang yang berpendapat Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Dan kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat di akhirat dengan mata, sebagaimana dilihatnya bulan purnama, di mana orang-orang mukmin melihat Allah kelak di akhirat, sebagaimana penegasan sejumlah hadis dari Rasulullah. Dan kami berpendapat bahwa kami tidak mengkafirkan seorang muslim disebabkan dosa yang ia lakukan, seperti zina, mencuri, dan minum khamr, sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij yang menduga bahwa para pelaku dosa itu telah kafir. Dan kami berpendapat bahwa siapa yang melakukan dosa-dosa besar itu seperti zina, mencuri, dan semacamnya, serta orang yang menganggap dosa-dosa itu adalah halal dilakukan dan ia tidak meyakini atas keharamannya, maka orang itu telah kafir. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa poin-poin yang telah diungkapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan sudah ada sejak awal
benar dan menjadi landasan mayoritas umat Islam sejak dulu. Di samping merumuskan keyakinan-keyakinan pokok, beliau juga menolak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran yang murni, ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, yang telah dipeluk oleh mayoritas umat Islam sejak dulu. Seperti ada dari sebagian filsuf yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, keyakinan sekte Musabbihah dan Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sekte Qadariyah yang menganggap makhluk itu memiliki kehendak dan kemampuan sendiri, sekte Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, sekte Khawarij yang mengkafirkan orang Islam yang melakukan perbuatan dosa, sekte Syiah yang mencaci para sahabat, dan lain sebagainya. Nah, karena semakin banyaknya bermunculan nih sekte-sekte sesat, maka kondisi itulah yang mendorong Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi untuk merumuskan ajaran-ajaran pokok umat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sejak dulu untuk membentengi umat Islam dari pemahaman-pemahaman yang sesat itu. Jadi, dari penjelasan tadi, maka jangan sampai ada lagi pertanyaan, kenapa harus mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi? Atau pertanyaan, sebelum Imam Asy'ari datang, akidah umat Islam itu mengikuti siapa? Atau pertanyaan, kenapa tidak langsung mengikuti Rasulullah saja? Atau pertanyaan-pertanyaan serupa yang muncul akibat ketidakpahaman terhadap hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalnya dalam akidah 50 yang telah diajarkan kepada kita waktu kecil dulu di madrasah, yang mencakup sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sifat yang mustahil bagi Allah ada 20, sifat yang wajib bagi utusan ada 4, sifat yang mustahil bagi utusan ada 4, sifat jaiznya Allah ada 1, sifat jaiznya para utusan ada 1, yang kalau ditotal jumlahnya 50. Nah, dalam akidah 50 ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun dia datangnya baru, namun secara substansi tetap tidak ada yang baru sama sekali. Hal ini untuk memudahkan orang awam, terutama anak-anak, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Nah, dengan mengetahui akidah 50 ini, kita dapat membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Seperti misalnya kelompok Wahabi yang menganggap bahwa Allah itu memiliki bentuk fisik, maka pemahaman tersebut bisa ditolak dengan meyakini sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan perkara baru. Atau ketika mereka menganggap bahwa Allah itu duduk di atas arsy, maka hal itu dapat ditolak dengan meyakini sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi, rumusan-rumusan yang dibuat oleh ulama itu fungsinya untuk merespon pemahaman-pemahaman sesat yang muncul ke permukaan agar umat Islam terlindungi dari pemahaman yang sesat itu. Jadi, meskipun rumusan itu adalah baru, namun hakikat atau esensi yang dimasukkan ke dalam rumusan itu sama sekali bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan suatu hal yang memang sejak awal tidak dapat terpisahkan dari akidah umat Islam dengan dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Jika memang ajaran Islam yang murni itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa dalam penamaannya hanya menggunakan kata As-Sunnah saja, tidak dengan Al-Quran, sehingga disebut dengan Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Quran? Bukankah Al-Quran itu lebih inti daripada Sunnah? Dan bukankah Al-Quran itu nomor 1 sedangkan Sunnah nomor 2? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah karena Al-Quran tidak dapat menjadi pembeda antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain. Karena tujuan sebuah nama itu semua orang sudah tahu, yaitu untuk membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lalu kenapa Al-Quran itu tidak dapat menjadi faktor pembeda antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain? Karena semua firqah, semua kelompok dalam Islam itu pasti menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam mereka beragama Islam. Dan tidak ada satupun dari kelompok-kelompok itu yang membebaskan diri dari Al-Quran. Oleh karena itu, jika menggunakan Ahlul Quran, maka kelompok-kelompok Islam yang lain itu juga termasuk Ahlul Quran. Dalam artian kelompok-kelompok Islam yang lain juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama mereka dalam beragama Islam. Nah, kondisi tersebut akan jauh berbeda jika penamaannya adalah Ahlus Sunnah. Karena apa? Karena faktanya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, itu rata-rata memiliki masalah dengan sunnah. Oleh karenanya, mereka ini tidak berani mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah, kecuali dari kalangan Wahabi yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Namun kita akan bahas nanti di sesi terakhir kenapa Wahabi ini bukanlah Ahlus Sunnah. Sebagai contoh, kalau kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki masalah dengan sunnah adalah misalnya, ada sebuah kelompok yang menentang mentah-mentah kehujahan sunnah dalam agama Islam dengan alasan karena sunnah itu tidak qot'i, masih simpang siur kebenarannya.
ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Sehingga kelompok ini hanya menjadikan Al-Quran sebagai landasan utama dalam beragama. Kelompok ini yang dikenal dengan kelompok Qur'aniyun atau mungkir sunnah, kelompok yang ingkar terhadap sunnah. Maka dari sini, jelas kelompok ini memiliki masalah dengan sunnah, sehingga mereka tidak dapat disebut dengan ahlus sunnah. Ada lagi kelompok yang memilah-milih antara sunnah, seperti misalnya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini menolak sunnah yang datangnya dari jalur selain ahlul bait dan selain orang-orang yang diklaim pro terhadap ahlul bait. Jadi mereka hanya memilih sunnah, hanya memilih hadis yang bersumber dari ahlul bait atau bersumber dari sahabat yang mereka klaim pro terhadap ahlul bait. Ada lagi misalnya kelompok Khawarij yang menolak sunnah yang datangnya dari sahabat yang terlibat konflik saudara. Kelompok Khawarij ini menganggap mereka telah tenggelam dalam dosa dan hal itu menyebabkan kekafiran. Maka melihat hal ini, kelompok Syiah dan kelompok Khawarij ini memiliki masalah terhadap sunnah. Selanjutnya, ada lagi kelompok yang menolak sunnah yang bertentangan dengan akal mereka. Jadi mereka menolak mentah-mentah sunnah yang menurut mereka berada di luar nurul mereka. Bahkan, nas Al-Quran pun yang menurut mereka bertentangan dengan akal, mereka melakukan pentakwilan sekiranya bisa diterima oleh akal. Kelompok inilah yang dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Maka kelompok Mu'tazilah ini memiliki masalah dengan sunnah. Ada lagi kelompok yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dengan membuang jauh-jauh hadis yang dinilai dhaif atau lemah, lalu mensejajarkannya dengan hadis-hadis maudhu atau hadis palsu. Kelompok ini yang dikenal dengan kelompok Wahabi. Maka kelompok Wahabi ini jelas-jelas memiliki masalah dengan sunnah, sehingga tidak boleh disebut dengan ahlus sunnah. Karena mereka menafikan hadis dhaif sehingga tidak boleh diamalkan sama sekali. Padahal umat Islam sejak generasi awal itu berlomba-lomba untuk mengamalkan amanat yang terkandung di dalam hadis Nabi, walaupun statusnya dhaif. Dan tentu saja dengan persyaratan dan kriteria yang telah dijelaskan dalam metodologi ilmu hadis. Jadi intinya, kelompok-kelompok yang berada di luar ahlus sunnah wal jamaah itu rata-rata memiliki masalah dengan sunnah, sehingga mereka tidak dapat disebut dengan ahlus sunnah. Oleh karena itulah, ajaran Islam yang murni dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah, menggunakan kata ahlus sunnah. Karena memang faktanya, sunnahlah yang menjadi faktor pembeda antara kelompok yang benar dengan kelompok yang menyimpang. Kenapa di samping kata ahlus sunnah masih diembel-embeli dengan kata al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah? Jawabannya adalah karena di samping kata al-jamaah ini mempertegas bahwa kelompok yang paling benar itu adalah kelompok mayoritas umat Islam. Alasan penambahan kata al-jamaah adalah karena satu, umat Islam adalah umat yang satu serta tidak ada perbedaan akidah di antara mereka. Jadi pada awalnya umat Islam itu adalah satu jamaah yang tidak ada perbedaan sama sekali dari mereka dalam berakidah. Lalu beberapa waktu kemudian muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-jamaah. Kelompok itu menyimpang dan keluar dari jamaah umat Islam. Itulah kenapa di dalam hadis ketika Nabi ditanya siapakah kelompok yang selamat, Nabi kemudian menjawab al-jamaah. Selain itu, penambahan kata al-jamaah ini merupakan sebuah simbol kebenaran yang melekat pada metodologi hukum dan konsep ilmu dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah yang ditulis dalam sebuah hadis bahwa umat Islam itu tidak akan bersepakat kepada kesesatan. Itulah sebabnya kenapa ijma ulama itu menjadi sumber hukum dalam ajaran Islam. Dan pendapat mayoritas ulama itu yang mesti diikuti dalam agama Islam, dan dilarang untuk mengikuti pendapat yang syadz atau nyeleneh yang tidak disuarakan oleh mayoritas ulama. Jadi al-jamaah itu adalah menggambarkan kelompok yang benar, yaitu kelompok mayoritas umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Selain itu, pemberian kata al-jamaah juga tampak dari fakta bahwa mereka ini tidak saling mengkafirkan satu sama lain dan tidak saling menyesatkan satu sama lain, meskipun berbeda-beda madhab. Seperti dalam fikih, meskipun ahlus sunnah wal jamaah itu berbeda-beda madhab, mereka tidak saling menyesatkan dan tidak saling mengkafirkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Begitu juga pada madhab-madhab usuluddin dan madhab tasawuf, mereka tidak saling mengkafirkan dan tidak saling menyesatkan meskipun berbeda madhab. Nah, karakter persatuan inilah, karakter tidak saling menyesatkan dan tidak saling mengkafirkan ini tidak ditemukan di dalam firqah-firqah yang lain, kelompok-kelompok yang keluar dari jamaah. Di dalam kutubul firq atau di dalam kitab-kitab yang menjelaskan firqah-firqah atau kelompok-kelompok dalam Islam, selalu dijelaskan bahwa Khawarij itu terpecah belah menjadi beberapa golongan,
dan antar satu golongan dengan golongan lain itu saling mengkafirkan. Syiah terpecah belah menjadi beberapa golongan dan antar satu golongan dengan golongan yang lain saling mengkafirkan. Begitu juga dengan Mu'tazilah dan firqah-firqah yang lain, mereka saling mengkafirkan. Termasuk juga Wahabi yang ada pada saat ini, mereka tidaklah satu, melainkan terdiri dari beberapa faksi yang saling menuduh sesat antar sesama Wahabinya. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang telah keluar dari Al-Jamaah ini, mereka tidak dapat menjaga persatuan mereka, sehingga saling mengkafirkan dan saling menyesatkan antar kelompoknya. Berbeda dengan Al-Jamaah, meskipun berbeda-beda madhab, tapi tidak ada saling menyesatkan dan saling mengkafirkan satu sama lain. Itulah sebabnya kenapa kelompok yang benar ini dinamai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang telah maklum bahwa aspek yang paling pokok dalam agama Islam adalah akidah. Adapun ibadah, muamalah, suluk, akhlak itu dibangun atas pondasi akidah. Bagaimanapun jika seseorang melakukan amaliyah, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan akidah Islam, maka semua itu akan sia-sia dan tidak bernilai apa-apa. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang murni, konsep yang paling dasar adalah akidah, yang disebut dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, akidah yang mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sedangkan Wahabi secara akidah tidak sama dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan mereka menganggap akidah keduanya adalah akidah yang sesat, yang mana mereka mensyirikkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melakukan tawassul dan tabarruk sebagaimana yang telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Selain masalah mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, Wahabi ini juga masih memiliki problem-problem yang lain, seperti tajsim, menganggap Allah ini memiliki bentuk fisik, dan tasbih, menganggap Allah itu sama dengan makhluk yang lain, seperti misalnya Allah itu mengambil tempat dan lain sebagainya. Nah, karena akidah kaum Wahabi ini tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kaum Wahabi ini tidak dapat disebut dengan Ahlus Sunnah hanya karena mereka menampilkan amalan-amalan yang mereka klaim sebagai yang paling sunnah, misalnya berjenggot, berbaju gamis, dan lain sebagainya. Mereka hanya melakukan amaliyah-amaliyah yang disebutkan dalam hadis sahih saja, tidak mau melakukan amaliyah-amaliyah yang tertera di dalam hadis dhaif, serta menganggap hadis dhaif ini sama dengan derajatnya hadis maudhu. Bagaimanapun juga, semua itu hanyalah aspek ibadah dan amaliyah saja. Katakanlah mereka melakukan amalan-amalan yang paling sesuai dengan sunnah. Akan tetapi, jika akidah mereka masih belum sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tidak dapat disebut dengan Ahlus Sunnah. Sama halnya dengan orang non-muslim yang melakukan amalan-amalan orang Islam, misalnya seperti sholat, puasa, maka selama akidahnya itu non-muslim, selamanya orang tersebut tidak dapat disebut sebagai muslim. Selama ini, yang membuat kaum Wahabi ini mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah adalah hanya karena mereka mengamalkan amalan-amalan yang paling sesuai sunnah dan menjauhi amalan-amalan yang mereka anggap tidak ada di dalam hadis sahih. Namun kembali lagi, selagi akidah mereka tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kaum Wahabi tidak dapat disebut dengan Ahlus Sunnah. Maka hal ini sangat penting bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan penampilan kaum Wahabi yang tampak sangat menjaga terhadap sunnah. Kedua, alasan kenapa kaum Wahabi ini tidak dapat disebut dengan Ahlus Sunnah adalah karena pada hakikatnya mereka adalah perusak sunnah. Perusakan sunnah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini mencakup terhadap metodologi dalam ilmu hadis. Misalnya, mereka menganggap hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan sama sekali. Lalu mereka menyamakan hukum hadis dhaif dengan hadis palsu. Padahal ulama ahli hadis sejak paling awal tidak ada yang melakukan pelecehan terhadap hadis seperti itu. Mereka semua menghormati hadis dhaif dan berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Tidak hanya mencakup perusakan di dalam metodologi dalam ilmu hadis saja, perusakan yang dilakukan oleh kaum Wahabi juga mencakup terhadap pengamalan sebuah hadis, yaitu mereka mengabaikan petunjuk hadis ketika bertentangan dengan fatwa-fatwa dari panutan mereka seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti mereka enggan sholat tarawih 20 rakaat atau adzan 2 kali yang dilakukan oleh para sahabat, padahal tak ada yang lebih paham tentang sunnah selain sahabat. Mereka ingkar terhadap praktik tawassul, tabarruk, dan semacamnya, padahal petunjuknya dalam sunnah sangat melimpah. Kaum Wahabi melakukan itu semua karena panutan mereka berfatwa sebaliknya. Kaum Wahabi hanya mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Mereka tidak mau mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kelompok Wahabi ini adalah kelompok minoritas yang keluar dari Al-Jamaah, keluar dari jamaah umat Islam. Itulah sebabnya mereka sangat getol untuk melakukan pentakwilan terhadap kata Al-Jamaah
yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai kelompok yang selamat. Jadi, ciri-ciri kelompok yang benar, selain mereka tidak ada masalah dengan sunnah, mereka juga menetap kepada al-jamaah, yaitu kelompok besar umat Islam atau as-sawadul a'dham. Karena hanya kelompok inilah yang mendapat jaminan dari Nabi tidak akan sesat. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa kebenaran itu diukur secara kuantitas, diukur dengan banyaknya pengikutnya? Bukankah kelompok yang benar itu adalah kelompok yang mengikuti ajaran Islam, walaupun jumlah mereka sedikit? Bukankah sangat lucu jika kita menilai kebenaran hanya melihat kuantitasnya saja? Bahkan, untuk membuat kejanggalan, kaum Wahabi ini menampilkan sejumlah dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang secara dohir mendorong kita untuk tidak tertipu terhadap jumlah yang banyak, karena jumlah yang banyak bukanlah jaminan dari kebenaran. Bahkan, ayat itu justru menegaskan bahwa kebanyakan manusia itu sesat, sehingga ketika kita mengikuti mayoritas yang sesat, maka kita akan menjadi sesat. Ayat yang mereka gunakan adalah dalam Quran Surat Yusuf ayat 103. Sebagian besar manusia tidak akan beriman Muhammad walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan juga dalam Surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti praduga belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Nah, dari kedua ayat tadi dijelaskan bahwa mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang sesat. Lalu ayat selanjutnya mempertegas lagi bahwa jika kita mengikuti mayoritas, maka pasti mereka akan membuat kita tersesat. Akhirnya kelompok minoritas seperti Wahabi bersikeras menganggap dirinya yang paling benar meskipun jumlahnya sedikit. Untuk menjawab ini semua, kita harus tahu bahwa menetapkan kebenaran berdasarkan dengan jumlah atau kuantitas itu bukan tanpa dasar, melainkan mengacu kepada sekian banyak hadis yang sudah mutawatir maknawi. Yang inti dari hadis-hadis itu adalah memerintah umat untuk menetapi jamaah dan tidak keluar dari jamaah. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, menetaplah bersama jamaah dan hindarilah perpecahan, karena setan itu ada bersama orang yang menyendiri, dan setan lebih jauh dari orang yang berduaan. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan surga, maka menetaplah bersama jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku, atau boleh bersabda umat Muhammad, dalam kesesatan. Pertolongan Allah ada bersama jamaah. Dan barang siapa yang mengucil dari jamaah, maka ia mengucil ke neraka. Nah, melihat hadis-hadis itu seakan terjadi kontradiksi antara hadis-hadis tadi dengan ayat-ayat yang menjadi landasan Wahabi itu, yang dijadikan dalil oleh Wahabi bahwa kebenaran tidak berpihak kepada mayoritas. Namun, kesan kontradiktif tersebut akan segera lenyap setelah para ulama menjelaskan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat tadi. Jadi yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi itu adalah umat Islam secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah umat Islam secara khusus. Artinya memang mayoritas umat di seluruh dunia ini memang kebanyakan tidak beriman, yakni tidak beragama Islam, alias orang-orang yang sesat. Sehingga jika kita mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di dunia ini, kita juga akan ikut sesat. Karena bagaimanapun juga umat Islam secara keseluruhan adalah minoritas jika dibanding dengan semua orang yang ada di seluruh dunia dengan agama dan kepercayaan mereka yang beragam. Hal ini tentu saja berbeda dengan hadis yang menjelaskan kebenaran berpihak pada mayoritas, karena maksud dari hadis itu dikhususkan kepada umat yang beragama Islam. Dan faktanya mayoritas umat Islam sejak awal hingga saat ini itu menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok-kelompok lain seperti Syiah, Wahabi, Khawarij, dan lain semacamnya, mereka telah menyimpang dari Al-Jamaah, menyimpang dari mayoritas umat. Sehingga hadis-hadis tadi tidak saja benar secara teori, namun terbukti secara realita dalam kehidupan umat Islam yang telah berlangsung selama 15 abad. Nah, hadis yang terbukti secara kebenarannya ini tentu saja adalah merupakan sebuah mukjizat kenabian. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis-hadis tadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh
oleh kaum Wahabi itu. Jadi pada intinya Allah menjamin kebenaran terhadap mayoritas umat dan bahwa mayoritas umat Islam tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Ini merupakan khosaisu umat Nabi Muhammad, merupakan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Itulah sebabnya kenapa ijma'ul ulama atau konsensus ulama itu menjadi hukum dalam syariat agama Islam. Sedangkan kesepakatan umat-umat nabi-nabi terdahulu itu tidak menjamin kebenaran, tidak terjamin kebenarannya, karena Allah tidak menganugerahkan jaminan kebenaran terhadap mayoritas mereka. Dan karena itu kesepakatan mereka tidak menjadi sumber hukum bagi mereka. Hal ini terbukti ketika para ulama Bani Israel bersepakat untuk mengubah kitab Injil dan Taurat. Sebuah fakta bahwa kelompok-kelompok minoritas dalam agama Islam itu tidak hanya Wahabi, akan tetapi semua aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu minoritas. Jika misalnya Wahabi bersikeras menjadikan minoritas sebagai ukuran kebenaran, berarti Wahabi juga mengakui kebenaran Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran minoritas lainnya. Namun bagaimanapun juga Wahabi pasti akan menolak ini semua, dan mereka tidak akan menggunakan teori mereka untuk membenarkan kelompok-kelompok minoritas lainnya yang berada di luar kelompok mereka. Wallahu a'lam bishawab.